teman-teman, perkenalkan saya Ajeng Putri. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tanggapan masyarakat tentang pandemi virus corona. Tapi sebelum kita melanjutkan ke video berikutnya, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Oke teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas apa saja dampak yang terjadi di masyarakat mengenai pandemi virus corona. Baiklah, di mana masa pandemi ini mempengaruhi dari pendidikan, agama, ekonomi, dan kemasyarakatan. Jadi, banyak perspektif yang kita lihat dari pandemi ini. Dan gimana pendapat mereka yang mengalami perubahan dari sisi negatif dan positifnya. Setelah saya tahu apa saja pengaruh dari pandemi ini, maka di sini peran konselor atau penyuluh sangat berpengaruh untuk perkembangan mental masyarakat dalam menghadapi situasi seperti ini. Oke teman-teman, di video selanjutnya saya bertanya kepada mahasiswi dari kampus Setia Dumai dan Setia Lancang Kuning Dumai. Bagaimana pendapat mereka mengenai pandemi virus corona yang mereka alami? Dari pandangan mereka, ada sisi negatifnya, yaitu masalah pendidikan. Pada masa pandemi ini, sistem pembelajaran melalui daring atau online yang dimana para pelajar merasa kurang efektif dalam proses belajar mengajar karena sebagian dari pelajar merasa kurang memahami apa yang disampaikan oleh gurunya melalui daring tersebut. Oke teman-teman, di video selanjutnya ini kita akan mendengarkan informasi yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Hayati. Beliau ini seorang penyuluh agama di daerah Kecamatan Medang Kampai Dumai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Baiklah, saya di sini sudah bersama Ibu Nur Hayati, di mana profesi Ibu ini sebagai penyuluh agama di Kecamatan Medang Kampai. Baiklah, di sini kita akan mendengarkan penyampaian informasi dari Ibu Nur Hayati mengenai pandemi COVID yang terjadi pada masa sekarang ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Baik, di sini tuh saya tuh ada yang mau saya tanyakan Bu. Gimana sih pandangan Ibu mengenai pandemi COVID di masa sekarang ini yang kita lihat tuh dari segi ekonominya, pendidikan, sosial, masyarakat yang kayak mungkin bisa dibilang kita sebagai penyuluh itu kan ada tuh mental masyarakatnya yang terus kita kita tangani gitu kan. Jadi menurut Ibu gimana itu pandangan dari usaha Ibu? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Sebelum kita menguraikan panjang lebar tentang pandemi COVID, sisi positif, negatif yang kita hadapi sekarang ini, kita harus membahas dulu tentang apa itu definisi COVID itu sendiri. Yang mana COVID itu yang ada yang mengatakan bahwa pembatasan kerja. Yang dimaksud pembatasan kerja di sini kita harus pembatasan jarak, dan ada yang mengatakan kerjanya dari rumah, begitu. Memang dalam kondisi yang seperti ini kita merasa kebingungan ya, yang mana kita terbiasa hidup bebas kemana-mana tanpa ada kendala. Namun setelah terjadinya wabah yang menimpa beberapa negara sebelumnya, mau tak mau pembebasan berskala besar ini juga diberlakukan di negeri kita Indonesia ini. Hal ini bermula kemarin pada bulan Februari, yang mana pada waktu itu banyak penerbangan yang ditutup, bahkan orang pergi umroh pun dibatasikan begitu. Dan pada bulan Februari dikeluarkan surat edaran untuk sekolah-sekolah untuk meliburkan anak-anak sekolah
Begitu juga orang kantoran tidak boleh ke kantor, kan begitu. Maksudnya begini, bahwa orang kantor itu harus bekerjanya dari rumah. Jadi apapun pelayanan di masyarakat pun terganggu. Namun walaupun terganggu dalam satu sisi, dalam sisi lain ada jalan solusinya dengan cara apapun kegiatan dengan cara online, kan begitu. Mendaftar nikah juga dengan cara online, begitu juga belajarnya dengan cara online, daring, sistem daring. Nah, memang di satu sisi apa yang terjadi, kondisi yang terjadi ini menjadikan kita bingung ya, karena kita terbiasa gitu bebas tanpa ada kendala. Namun sekarang dengan adanya COVID ini kita harus dibatasi gerak, ruang dan waktu. Yang mana semua ini bertujuan agar kita tidak terpapar. Yang kedua, kita harus juga menyikapi bahwa sesungguhnya dengan terjadinya pembatasan ini kita akan menjadikan kebingungan ya, yang mana kita terbiasa untuk mencari penghidupan, kita harus keluar rumah, kan begitu. Namun dengan terjadi halnya seperti ini, pemerintah tentu mengeluarkan pelarangan kita untuk keluar rumah. Sedangkan kebutuhan sehari-hari kita tidak bisa terlepas dari untuk bekerja. Kalau bagi orang kantoran memang jelas ada uang gajinya, uang masuknya, kan begitu. Tetapi bagi orang pedagang kecil, mereka cuma mengharapkan dari belanja setiap hari. Nah, akibat ada pelarangan seperti ini tentu pemasukannya akan berkurang. Itu pasti jelas. Adapun segi positifnya, kebiasaannya anak-anak tidak pernah berjumpa dengan orang tua. Namun dengan adanya pandemi ini kita bisa berkumpul bersama dengan anak-anak di rumah. Anak-anak juga terbiasa berkeluyuran entah kemana. Namun dengan adanya COVID ini mereka bisa bersama di rumah. Sedangkan dari segi negatifnya adalah itu tadi, kita tidak bisa keluar rumah, untuk berjualan. Adapun kalau kita menyikapi dari segi pandangan Islam sendiri, memang sebetulnya di dalam hadis pun sudah diuraikan jauh hari. Dalam hadis ada diuraikan, iza sami'tum tawud bil abdi fala ta'udluha wa iza waqa'a bi abdi wa antum fiha fala tukhrijun. Yang artinya, apabila kalian mendengar suatu wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri sedangkan kalian ada di dalamnya, maka janganlah kamu keluar daripadanya. Maksudnya kayak begini, apabila ada suatu penyakit melanda seperti halnya COVID sekarang ini di negeri kita ini, kita tidak boleh keluar kota, keluar negeri begitu. Dan bagian di luar tidak boleh masuk ke dalam, kan begitu. Namun kalau seandainya ada kondisi darurat, kita harus butuh bahan makanan, mau tak mau itu dibolehkan. Dan juga kalau seandainya kita juga terpaksa harus keluar, seperti untuk pekerja yang memang tidak memungkinkan mereka harus keluar, boleh kita untuk keluar dengan syarat harus tetap menerapkan protokoler kesehatan seperti memakai masker, cuci tangan, mencuci tangan dengan sabun, berwudu, kan begitu, agar penyakit apa yang lengket di dalam suatu benda atau suatu barang bisa bersih, membersihkan tangan kita sehingga kita terhindar dari yang namanya penyakit COVID ini.
Baik teman-teman, dari video kali ini kita sudah mendengarkan apa saja informasi yang diberikan kepada kita semua mengenai gimana sih cara kita untuk menyikapi semua dalam masa pandemi ini gitu. Jadi di video ini saya rasa sudah cukup untuk sampai penyampaian dari materi tentang bagaimana peran seorang konselor atau penyuluh dalam memberikan masukan atau mental dari masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya dan terima kasih untuk partisipasinya ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk di-like, di komen yang keren-keren dan di-subscribe. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.